Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Ya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Alhamdulillah sudah di halaman 44 babus shalah. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu 'alal abai thumma 'ala man marra ta'limuhu ayil mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan alaihi salatu wasalam bu'isa bi Makkah wa ulida fiha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Dan bermula awal wajib hatta sehingga alal amri di atas memerintahkan dengan sholat kama qalu sebagaimana para ulama berkata, bermula awal wajib terhadap siapa? Alal aba, kepada para bapak-bapak, summa alaman marra, kemudian kepada orang-orang yang telah lalu ia, minal wasi wa malikir rakeh wa multaqid sebelumnya wa musta'ir, itu ta'limuhu, itu mengajarkannya, artinya mumayyid mengajarkan si mumayyid anna nabiyana, bahwa sungguh nabi kita Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu bu'isa, diutus akan dianya nabi di Makkah, di Makkah, wa ulida biha, dilahirkan akan beliau di Makkah juga, wa dufina, dan dikuburkan akan beliau di Madinah, wa mata, dan meninggal ianya beliau biha, di Madinah. Itu yang paling awal wajib kita ajarkan kepada mumayyid. Artinya tentunya kita melihat ketika si mumayyid itu udah mampu memahami, kan, kita kira-kira dia mampu paham, ya ini kita ajarkan pertama. Bahkan sebelum kita memerintahkan sholat, bahkan sebelum memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tulisannya awwal wajib. Kita perkenalkan Nabi terlebih dahulu. Begitu Ustaz sementara. Ini kembali ke hasyiahnya. Tafadhal. Yang pengen mengambil posisi pertama, silakan. Saya Tengku ya. Aduh. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa awwal wajibin ila akhirih, yakni anna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabiyyi anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Wa yakunu dhalika muqaddaman 'alal amri bis-salati. Qala fit tuhfati yajibu ta'limuhu ma yattarru ila ma'rifatihi minal umuri ad-daruriyati allati yakfuru jahiduha wa yashtariku fiha al-'amu wal khasu. Wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinati kadza iktasaru alaihima wa ka'anna wajhahu anna inqara ahadihima kufrun lakin la yanhasirul amru fihima. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa awwalu wajibin ila. Bermula ucapan syarih dan bermula yang pertama wajib hingga akhirnya itu yakni berkehendak ianya syarih anna awwala ma yajibu ta'limu, bahwa sungguh awal ma yang wajiblah oleh mengajarkannya bagi si sabi itu anna nabiyana, bahwa sungguh nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dan seterusnya. Artinya lahir di Makkah, meninggal di Madinah, kan?
yang di luar tadi. Artinya yang pertama wajib kita ajarkan kepada si sahabi ya ini. Wa yakunu zalika muqaddaman 'alal amri bis shalah. Dan adalah demikian mengajarkan tadi tentang Nabi, itu muqaddaman, didahulukan alal amri, di atas memerintahkan dengan sholat. Qala fit Tuhfah, berkata ianya Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, yajibu ta'limuhu ma yattaru ila ma'rifatihi. Wajiblah oleh mengajarkannya si anak akan ma yattaru, yang mesti iya, yang darurat iya, yang mesti iya. Wajiblah oleh mengajarkannya si anak akan ma yang mesti ia kepada mengenalnya ma minal umurid daruriyah, dari perkara-perkara yang daruri. Perkara-perkara yang daruri yang diketahui dalam agama dengan mudah. Perkara allati yakfuru jahiduha, yang akan kafirlah oleh orang yang ingkarnya perkara yang daruri. Wa yashtariku fihal amwal khas, dan bersyarikat, dan yang bersyarikat padanya yang daruri, maksudnya pada mengetahui yang daruri oleh am dan khas. Waminha, dan sebahagian darinya perkara yang daruri yang mesti kita ajarkan kepada si sabi itu anna nabiyya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, itu diutus akan dia Nabi di Makkah, wadufina, dan dikuburkan akan dia Nabi bil Madinati, di Madinah. Kazak tasaru alaihima, begitulah membatasi oleh mereka para ulama di atas keduanya bu'isa bi Makkah, wadufina bil Madinah. Begitu para ulama dalam menulis biasanya wajib mengajarkan kepada anak apa diantaranya, memperkenalkan Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Itu doang yang para ulama tulis. Nah, walaupun mereka mengiktisar atas keduanya, tidak berarti bahwa hanya dua itu saja yang wajib. Nah, kemungkinan seperti itu. Ustadz Cicip nggak bisa masuk. Wa ka'anna wajhahu, dan seolah-olah alasannya, wajhahu wajhal iktisar alaihima. Wa ka'anna wajh, benar nggak? Dua. Ya, iktisar alaihima. Wa ka'annahu, dan wa ka'anna wajh, dan seolah-olah alasannya para ulama mengiktisar atas keduanya, Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah, itu anna ingkara ahadihima, bahwa sungguh mengingkari salah satu dari keduanya itu bisa menjadi kafir. Nah, lakin la yanhasirul amru fihima, tetapi tidak terbataslah oleh perkara pada keduanya. Perkara yang orang ingkar jadi kafir itu bukan hanya mengingkari ini perkara wajib taklim. Nah, tetapi tidak terbataslah oleh perkara wajib mengajarkan, nah, pada keduanya saja. Tetapi tidak terbataslah oleh perkara, jangan perkara di sini perintah ya, tetapi tidak terbataslah oleh perintah untuk mengajarkan si anak tadi, tidak terbatas pada keduanya saja, yaitu Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Itu ya dia, sampai sini ya. Oke. Kembali ke Ustadz semuanya. Nah, ini baru kita bahas nih dikit-dikit. Mungkin ada yang muskil atau bagaimana? Hamdan Qasim nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau ini kan awal wajibnya ya mengajarkan tentang kenabian. Nah, biasanya kalau di kitab tauhid itu kan awal wajibin insani marifatul ilahi bistiqoni, awalnya adalah mengenalkan Tuhan, bukan mengenalkan nabi. Itu gimana kaitannya gitu? Iya, itu yang awaluddin ma'rifatullah juga sering kita dengar ya. Itu kepada orang yang balik. Kepada orang yang balik awaluddin ma'rifatullah. Atau begini, ada yang menjelaskan Ustaz ya. Kenapa kita wajib, yang pertama wajib mengenal Allah. Kenapa di sini awalu wajibin justru memperkenalkan Nabi? Begitu Ustaz ya. Nah, jadi begini. Karena mengenal Allah itu terhenti kepada mengenal Nabi. Kita mengenal Allah itu lewat Nabi.
Makanya yang diperkenalkan di sini Nabi dulu. Ketika kita udah mengenal Nabi, otomatis percaya kepada Nabi kan. Nabi membawa Quran, antara lain untuk mempercayai Allah harus melalui Quran. Dan juga plus dalil akli nantinya tentunya. Nah, sepintas seperti itu Ustaz. Li'anna ma'rifatullah yatawaqqafu ala ma'rifatin Nabi. Apa ini Tengku apa? Kalau ini kan yang ma'rifatullah kan artinya apakah itu lebih umum seperti karena itu kan kewajiban seluruh mukallaf di sini adalah manusia deh. Kalau di sini kan terbatas pada muslim aja apa gimana gitu. Ya kalau bertauhid itu kan seluruh manusia. Kalau ini kan sudah ditentukan ini mah orang yang sudah masuk Islam tentunya gitu. Karena begini Ustaz, untuk anak kecil juga kan susah untuk diperkenalkan Allah kepada anak kecil. Logikanya belum berjalan. Iya. Ya kan? Makanya yang ringan-ringan dulu barangkali seperti itu. Kalau memperkenalkan orang mah gampang Ustaz kan? Tinggal kita ceritain aja. Menceritakan sesuatu yang nggak kelihatan susah, jangankan anak kecil. Orang tua aja susah pahamnya kan. Sehingga meyakini Tuhan itu ada bentuk biar mudah dicerna, dilangin kan. Nah, begitu Ustaz. Apakah awal lil insan di sini mah cakupannya lebih luas apa non muslim gitu juga? Enggak, di sini untuk muslim doang. Enggak, kalau bahasa yang di Jubat itu awal wajibin lil insanin, apa insan di sini cakupannya lebih luas daripada ini gitu ya? Umum, manusia semuanya kan nggak ada kecuali kan? Ya seperti Kafir kalau juga kita mestinya. seperti ya di kitab Tizan itu kan ya. Iya. Wajibu ala kulli mukallafin ayarifan. Ala mukallaf nih kayaknya di sini mah berarti cakupannya bukan lebih umum gitu daripada di sini gitu ya. Nah. Oh, iya. Makasih Ustaz. Sami-sami Ustaz, kembali kasih. Siapa lagi? Ini Ustaz apa nih? Dorori yang kufur lah orang ingkar dan bersyirikat pada yang am dan khas. Nah, apa tu Ustaz? Benar Ustaz? Ya. Hal-hal yang umum diketahui oleh orang. Nah, itu yang perlu diajarkan. Beda lagi kan ada hal-hal tertentu yang diketahui cuma oleh orang alim. Nah, itu kalau mengingkarinya nggak jadi kafir. Nah, jadi kan sering ini kan, yang jadi kafir orang yang mengingkarinya sesuatu yang diketahui secara mudah. Artinya pengetahuannya menyebar umum. Orang tahu sholat itu wajib, zakat itu wajib misalkan kan. Itu namanya sesuatu yang mudah diketahui. Semua orang tahu. Kecuali ada pengecualiannya. Zakat wajib, orang semua tahu. Tapi detail-detailnya kan orang nggak tahu. Ada yang nggak tahu zakat tijarah itu wajib. Sehingga ada yang nggak percaya zakat tijarah wajib, yang nggak kafir. Diajarin dulu. Begitu maksud Ustaz bukan? Ya. Oke. Siapa lagi Ustaz? Ustaz Irwan mungkin Ustaz Irwan bentar lagi udah berangkat. Baca Ustaz biar barokah. Apa udah berangkat duluan Ustaz? Kayaknya lagi packing ya. Iya. Ayo ganti siapa? Ustaz panggil aja Ustaz. Ustaz muliakan tamu terlebih dahulu Ustaz ya. Kan kemarin katanya entar dulu belakangan. Enggak, kalau misalkan mau dipersilakan dulu. Oke. Ya. Buat yang baru-baru ada yang mau Ustaz Sudarmono misalnya. Ustaz panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke, dapat tahu. Wahina izin ya. Ya. Wahina izin. Fala budda an yadhkura lahu min awsafihi sallallahu alaihi wasallam az-zahirati al-mutawatirati ma yumayyizuhu walau biwajhin thumma zainika wa amma mujarradul hukmi bihima qabla tamyizihi biwajhin
faghairu mufidin. Fayajibu bayanun nubuwati war risalati wa anna Muhammadan alladhi huwa min Quraisyin wa ismu abihi kaza wa ismu ummihi kaza wa bu'itha wa dufina bikaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi ilal khulqi kafatan. Oke, Ustaz. Titik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika itu layan hasirul amru. Tadi di atas, kenapa musannef atau syareh, ya kan? Atau kalau ini ibarat tufah, kenapa Syekh Ibnu Hajar cuma membatasi, atau gini, kenapa mereka para ulama hanya menjelaskan dua hal saja? Wajib diajarkan kepada anak, Nabi dibangkitkan di Mekah, diwafatkan, dikuburkan di Madinah. Nah, kenapa mereka membatasi alasannya tadi? Seolah-olah alasan pembatasan itu karena mengingkari salah satu keduanya menjadi kufur. Nah, tetapi tidak terbataslah oleh perintah untuk mengajarkan si anak itu, tidak terbatas kepada dua hal itu. Wahina idin, ketika itu tidak terbatas perintah hanya untuk memberitahukan Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Ketika itu, fala budda ayyuzkarolahu, maka tidak boleh tidak bahwa disebutkan baginya si anak, atau fala budda ayyazkarolahu, kita ma'rufkan, maka tidak boleh tidak bahwa menyebutkan ianya manzukir, bapak, wasi dan lain-lain. Tidak boleh tidak bahwa menyebutkan ianya si manzukir lahu baginya si anak min ausafihi, dari sifat-sifatnya Nabi alaihi salatu wasalam ad-dhahirati, sifat-sifat Nabi yang zahir, al-mutawatirati, lagi yang mutawatir. Nah, apa sifat yang zahir mutawatir? Ma yumayyidu, sesuatu, atau maf'ul aja, menyebutkan ia baginya dari sifat akan ma, yumayyidu, yang bisa membedakan ianya ma akannya Nabi, walau biwajihin, walau dengan satu cara. Nah, sebutkan perkara yang lebih dari wafat di Madinah, lahir di Mekah, ya. Summa zainika, kemudian baru dua ini kembali kepada lahir di Mekah, wafat di Madinah. Jadi diajarkan sifat Nabi dulu, nah, atau diajarkan nasab Nabi dulu, kan? Nah. Atau lebih ke sifat Nabi ini, sifat zahir yang mutawatir. Apa maksud sifat zahir yang mutawatir? Nabi itu seorang yang jujur, barangkali begitu ya, sifat Nabi. Bahkan sampai warna kulit nanti. Wa amma mujarradul hukmi, adapun hanya semata-mata menghukum bihima dengan keduanya. Ini saya nggak paham ini. Qabla tamyizihi, sebelum memayatnya si sabi, biwajihin, dengan adapun semata-mata menghukum dengan keduanya sebelum tamyiznya si sabi biwajihin, dengan cara apapun, faghairu mufidin, maka itu tidak berfaedah. Titik dulu, Ustaz. Ada yang bisa bantu jelaskan? Apa yang Ustadz Fikri pahami dari yang sudah saya baca sampai di sini? Coba Ustadz Fikri jelaskan. Yang pertama-tama, selain kita mengajarkan anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, nanti kita juga tambahkan materi-materi kajian, pelajaran ke anak-anak kita tentang mengenal sifat-sifatnya Nabi SAW yang zahir, yang maklum, kayak sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu kan yang mutawatir, yang sering kita dengar dari guru ke guru, dari kitab ke kitab, bahkan dari kecil kita diajarkan gitu ya. Nah, kemudian, nah ini nih, dari nikah juga saya baru tahu ini isim isyarah ternyata. Jarang banget ketemunya kayak gini, Tengku. Nah, saya serahkan dulu ke yang lainnya, Tengku. Kan itu kok nyoba ya? Iya. Oh iya. Kalau di sedikit pemahaman saya itu, jadi mujarradul hukmi itu sebelum mengenal Nabi dilahirkan di mana, kemudian dikuburkan di mana. Jadi sebelum mengenal Nabi itu enggak
gimana ya? Sebelum mengenal Nabi itu nggak berarti gitu. Enggak, ini Kalau bihima dulu. bahasanya Ya, bihima itu ke yang dufinah sama Ya. Gimana cara kita mengambil pemahaman? Misalkan kita arti mujarad apa ya bahasa mudahnya? Kalau saya semata-mata, apa namanya? semata-mata sih, semata-mata. hanya dengan. Hanya dengan Semata-mata. ya. Sulasi Ah, mujarad maksudnya semata-mata, khusus 3 huruf kan gitu ya. Mujarad itu ya. Iya. Mujarad itu berarti khusus. Nah, itu bukan makna aslinya, tapi nggak apa-apa mewakili lah biar mudah kan. Adapun khusus menghukum dengan keduanya, Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Sebelum tamnyitnya si anak dengan cara apapun, maksudnya dia belum bisa membedakan dengan biwajhin dengan satu apa belum bisa makan minum sendiri segala macam, faghair mufid, maka menghukum dengan keduanya itu tidak berfaedah. Ini kayak kalau menurut saya rada aneh ini bahasanya. Coba, gimana tadi Ustaz? Ulang lagi. Jadi kalau menurut saya tuh begini, sebelum jadi maksudnya sebelum anak itu mengenal Nabi dilahirkan di mana, kemudian wafat di mana, sebelum apa istilahnya? Ini saya merujuk ke Oh, ini, gini yang Ustaz. mayumayizuhu ini, mayumayizuhu walau biwajhin. Jadi begini Ustaz. Ya, ya, ya. Ini tamyidzihi-nya nggak boleh ke sabi ini. Ya, Ya kan? Ini ke Nabi kayaknya ini. iya, ah, Ini mayu-mayu itu tadi di atas kan? ya, ya, Adapun semata-mata menghukum dengan keduanya sebelum membedakannya Nabi. Oke? iya, gitu. Sebelum membedakannya Nabi dengan cara apapun tadi, maka tidak memberi faedah. Nah, jadi membedakan Nabi atau membedakan si Sabi juga boleh. Tapi maksudnya, nah ini, oke. Ulang lagi ya. hmm. Tidak boleh tidak diceritakan juga kepada anak-anak kita sifat-sifat Nabi yang zahir yang mutawatir. Sesuatu yang sifat itu bisa membedakan Nabi dari orang lain. Walaupun biwajhin, walaupun sedikit. Yang penting antara Nabi dan orang lain berbeda. Kalau menurut kata Ustadz Fikri, seperti Nabi itu jujur banget. Orang lain kan belum tentu ya. Nah, kemudian Nabi Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, seterusnya. Kemudian sesudah kita memperkenalkan itu kepada anak-anak, baru kita menyatakan kalau Nabi itu lahir di Mekah. Ya kan? Sosok laki-laki yang bersifat dengan sifat tersebut, baru kita ceritakan lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nah itu. Adapun hanya menghukum dengan keduanya. Maksud hanya menghukum dengan keduanya, kita mengajarkan kepada si Sabi bahwa Nabi itu lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Sebelum membedakannya Nabi. Ataupun sebelum membedakan oleh si Sabi akan Nabi tadi. Dengan sifat-sifat yang kita jelaskan dengan satu cara, maka tidak berfaedah. Nah, titik dulu. Ini udah kelihatan hampir-hampir nyambung, walaupun nah, Janggal ibarahnya ya. ya, ya, ya. Nah itu. Ya, jadi memperkenalkan tempat lahir sama tempat wafatnya itu bukan itu yang dulu dong artinya ya. Harus dikenalkan sifat-sifatnya dulu gitu. Kan itu ya. Ya. Itu bisa dimengerti Ustaz. Seperti kita menceritakan kepada anak kita, ada seseorang lahir di Makkah, meninggal di Madinah. Kan nggak ada manfaat Ustaz. Seseorang itu siapa? Ya kan? Nah itu maksudnya. Kita jelaskan dulu, ada seorang nabi, orangnya sangat jujur, ganteng, dan seterusnya kan. Kemudian baru Namanya beliau lahir di Muhammad. Makkah, meninggal di Madinah. Dan kita wajib mengikuti beliau. Nah, itu baru. Nah, itu maksudnya. Kemudian, nah, ya kan? Fayajibu bayanun nubuwah, maka wajiblah oleh menjelaskan kenabian, warisalah, dan kerasulan. Wa anna Muhammadanilladzi huwa min Quraisy, dan sungguh Nabi Muhammad alladzi yang dia Nabi Muhammad itu dari Quraisy, dan bermula nama bapaknya itu dan bermula nama ibunya itu, dan diutuskan beliau di Mekah dan dikuburkan beliau di Kadza, itu Nabiullah wa rasuluhu, dan utusannya Allah ilal khalqi, kepada makhluk kafatan seluruhnya. Jadi khabarnya Nabiyu ini. Khabar wa anna. Agak jauh kabarnya ya. Nah, itu.
Maka wajiblah oleh menjelaskan kenabian, kerasulan, dan wajiblah oleh buah sungguh. Dan wajiblah oleh menjelaskan kenabian dan kerasulan, wa anna, ta'atah kepada nubuah, dan wajiblah oleh menjelaskan buah sungguh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang beliau itu dari Quraisy, wasmu abihi yang bermula nama bapaknya itu Abdullah kata, dan bermula nama ibunya itu kata Aminah, dan Nubu Isa dibangkitkan akan beliau, dikuburkan akan beliau bikaza di Mekah itu Nabiullah dan utusannya Allah ilal khalqi kafah. Titik. Nah. Mana Ustaz? Nah. Oke. Kalau kalau boleh komentar apa yang tadi diungkap di dalam apa namanya narasi ini, sepertinya dulu kalau mungkin ya pernah sekolah atau pernah sekolah di madrasah sekitar tahun 70-an ini pernah diajarkan namanya kitab Khulasatun Nuril Yakin. Nah itu menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW, tapi secara singkat. Dan ini memang pas banget ini dengan ini. Sudah mewakili Ustaz ya? Sudah mewakili dengan kitab Khulasah iya, juga satu. Itu Khulasatun Nuril Yakin. Jadi saya lebih ingat dengan itu. Walaupun itu singkat. Nabi dilahirkan di Mekah, ayahnya siapa, ibunya siapa, kemudian bertemu kakek datuknya siapa. Kemudian juga dia dipelihara oleh siapa? Saya ingat itu, Ummul Aiman, kemudian apa namanya tuh budaknya daripada Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, kemudian dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke Syam dan sebagainya. Balik lagi ketemu dengan pendeta Buhaira, kemudian lalu dikisahkan ada langit yang menaungi Nabi. Nah di situ memang sedikit, nggak detail banget, tapi teringat gitu. Nah kemudian nanti perinciannya mungkin dengan apa berjanji, kita berjanji ya, Maulid berjanji. Nah itu lebih enak, nyambung. Nah, ini pas banget ini. Jadi apa yang diungkapkan dengan apa namanya narasi seperti ini oleh pengarang, ya pas gitu. Walaupun kita nggak tahu bagaimana sejarah apa namanya, misalnya rinciannya kayak apa Nabi digini-gini enggak. Cuma singkat aja. Nama juga Khulasah. Ya gitu. Ustaz apa tuh baru masuk? Ustaz Mujib. Oke Ustaz, lanjut siapa lagi? Berarti intinya Tengku kalau kita ambil kesimpulan berarti sebelum kita kenalkan bahwa Nabi itu lahir diutus di Mekah dan dimakamkan di Mekah di Madinah, berarti justru yang lebih diutamakan adalah kita mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sifat-sifat Nabi gitu ya. Kelihatannya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu gitu ya. Iya. Iya. Biar Justru ketika kita menyatakan lahir di Mekah terpengaruh kan. Iya. Kalau enggak sosok yang enggak dikenal mah dimanapun lahir terserah. Nah. Iya. Takutnya ada orang lain yang juga sama-sama lahir di Mekah dan wafat di Madinah gitu ya. Berarti ini ceritanya kita harus mendesain sedemikian rupa kayak menceritakan tokoh itu Ustaz. Ada seorang tokoh begini kan. Ujungnya lahir di Mekah, meninggal di Madinah, itulah Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada semua makhluk. Nah, itu lengkap. Oke, siap. Kayak skenario. Ustaz Bahruli. Siap Ustaz. Ini kan dikit lagi mau Maulid. Ini bisa buat bahan ceramah Ustaz nih. Ya, boleh itu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Berikutnya. Abi dah tuh sekalian. Pas kemarin udah baca ya. Tafadhal Abi. Dari mana tuh ya? Ta'ayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'ayyanu aidan zakar atau zikra zukir launuhu summa amruhu biha sama amarohu biha ay as-shalah walau qadaan. Segitu sedikit amat. Intaha. Lanjut aja Ustaz. Ya, walhasil yajib walal abai wal ummahati ay
ay ya'lamu abna'ahum jami'a ma yajibu al-mukallaf ma'rifatuhu kay yarsakhul iman fi qulubihim wa ya'tadu at-ta'ah ka ta'limihim ma yajibu li maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yazuju wa jumlatu dzalika 41 aqidatan awwaluha al-wujud wa yastahilu 'alal 'adam والثاني الكلم ومعناه لا أول لوجوده ويستحيل عليه الحدوث والثالث البقاء ومعناه الذي لا آخر لوجوده ويستحيل عليه الفناء. Khalasat dulu. Ini ternyata masih bagian dari kitab Tuhfah tadi. Sesudah semuanya wa yata'ayyanu aidzan dzikru launihi, dan tertayin pula, mesti pula oleh menyebutkan warnanya Nabi. Kalau Nabi itu berkulit putih misalkan, summa amarahu biha, kemudian baru memerintahkan ianya si wali tadi atau si ayah akannya si anak biha dengannya salat walau qadaan walau qada intaha, selesai ibarat Tuhfah. Ini baru beliau mengambil kesimpulan. Wal hasilu, dan bermula kesimpulan itu, yajibu 'alal abai, wajib kepada para bapak-bapak, wal ummahat, kepada para ibu, ayyu alim, oleh bahwa mengajarkan oleh mereka abna'ahum, akan putra-putri mereka, jami'a ma yajibu, akan semua ma yang wajib di atas mukallaf, ma'rifatuhu, oleh mengenalnya ma. Kenapa diajarkan? Kayyar sakha, supaya rasekhlah, supaya kuatlah, melekatlah oleh iman fi qulubihim, dalam dada-dada mereka, dalam hati mereka. Wa ya'tadu, dan supaya mereka terbiasa akan taat dari kecil. Sama juga wajib kata alimihim, seperti mengajarkan kepada mereka ma yajibu, akan mama sifat-sifat yang wajib ia bagi Maulana, bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, dan akan ma yang mustahil ia, dan akan ma yang harus ia. Titik. Nah, ini beliau baru menjelaskan sifat 20 ini. Sifat 40, bahkan 41 di sini. Nah, itu. Ini kita diajak untuk mengaji kitab tauhid sejenak ya. Cuma matan ringkas. Ya. Wa jumlatu zalika, bermula jumlah demikian. Demikian ma yajibu, ma yastahilu, ma yajuzu. Itu ihda wa arba'un, itu 40. Aqidatan, 40 akidah. Itu 41 akidah. Nah, kenapa 41 biasa 50? Karena tentang Nabi kan belum disebut ya. Tentang Nabi 9, 41 tambah 9 jadi akidah 50. Wa awaluha, maka bermula awalnya 41 itu wujud. Yastahilu alaihil ada, mustahil kepadanya Allah oleh tiada. Yang kedua itu qidam, bermula maknanya qidam itu la awwala li wujudihi, tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Yastahilu, mustahil kepadanya Allah oleh hudus, baru. Yang ketiga itu baqa, wa maknahu, bermula maknanya baqa itu alladzi, yang tidak ada akhir bagi wujudnya alladzi, dan mustahil di atasnya Allah oleh fana. Nah, itu. Ya. Jadi Ustaz, Gimana Ustaz? jadi sebelum yang pertama untuk anak-anak itu berarti kenal Nabi, habis itu hajar solat, habis itu kenal Allah, gitu Ustaz aturannya. Ya. Itu yang doang fan syarek. Lanjut, siapa lagi? Natabarrak bi qiraatihi syekhuna Ustaz Ahmad Mujahid. Ustaz Ahmad Mujahid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibuka kamera, Ustaz. Lagi ada sesuatu. Oh ya, siap. Tafadhal, Ustaz. Dari mana tadi ya? Warabi'u. Oh ya. Warabi'u mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa yastahilu alaihi al-mumathalah. Wal khamisu qiyamuhu ta'ala bin nafsi wa ma'nahu adamu tiyajihi ila dhati yaqumu biha wala ila mawjud biwajdihi wa yastahilu alaihi an la yakuna qa'iman bi nafsihi. Wasadisu wal al-wahdaniyah bima'na annahu subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi
وصفاته وأفعاله ويستحيل عليه التعدد. والسابع القدرة ويستحيل عليه العجز. والثامن الإرادة ويستحيل عليه الكراهية. والتاسع العلم ويستحيل عليه الجهل. والعاشر الحياة ويستحيل عليه الموت. والحادي عشر السمع ويستحيل عليه السمم. والثاني عشر البصر ويستحيل عليه العمى. والثالث عشر الكلام ويستحيل عليه البكم. والرابع عشر كونه قادرا ويستحيل عليه كونه عاجزا. والخامس عشر كونه مريدا ويستحيل عليه كونه مكرها. Oke, Ustaz. Noktah, Ustaz, ya. Nokta Ustaz. Udah di titik ini biar nggak panjang katanya nih. Kasih titik satu. Naam. Tadi di atas nggak ada titik ya. Nah, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula yang kelima itu mana tadi? Bermula yang keempat itu mukhalafatuhu, berbedanya Allah Ta'ala lil hawadisi, bagi segala yang baharu-baharu, bagi segala makhluk. Berbeda fi dzatihi, pada zatnya Allah, wa sifatihi, dan pada sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan pada perbuatannya Allah. Wa yastahilu alaihil mumasalatu, dan mustahil kepada Allah oleh mumasalah lil hawadis. Wal khamisu, bermula yang kelima itu qiyamuhu, qiyamnya Allah Ta'ala bin nafsi. Apa makna qiyam Ta'ala bin nafsi? Maknahu, bermula maknanya qiyamuhu bin nafsi itu ada muhtiyajihi, tidak butuhnya Allah ila zatin, kepada satu zat, yaqumu, yang berdiri ianya Allah dengannya zat. Jadi kita artikan berdiri, maksudnya bukan berdiri sebenarnya. Artinya Allah tidak bergantung kepada apapun. Tidak butuhnya Allah kepada satu zat, yaqumu, yang tegak ianya Allah dengannya zat. Wala ila mujidin yujiduhu, dan tidak butuh hanya Allah kepada mujid. Mujid ini kepada yang menciptakan. Yujidu, yang akan menciptakan. Yahu, akannya Allah. Allah mandiri, kaya. Tak butuh kepada apapun. Fayastahilu alaihi alla yakuna qa'iman binafsih, dan mustahil kepadanya Allah oleh bahwa tidak ada hanya Allah itu yang qa'iman binafsih, yang berdiri sendiri. Wasadisul wahdaniyatu, bermula yang keenam itu wahdaniyah. Di makna, dengan makna bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun. Esa fi dzatihi, esa dalam zatnya, wa sifatihi, esa dalam sifatnya, wa af'alihi, esa dalam af'alnya. Ini khamsul kam ini ya, membahas tentang 5 kam. Yang dijelaskan dalam kitab Tijan Darari ya. Kam muttasil fi dzat, munfasil fi dzat, kam muttasil fi sifat. Kam munfasil fi sifat, kemudian kam munfasil fil af'al. Kalau kam muttasil fi af'al enggak mustahil. Wa yastahilu alaihi ta'addud, dan mustahil kepadanya Allah oleh berbilang-bilang. Wasabi'u al-qudrah, yang ketujuh itu qudrah, mustahil di atasnya Allah oleh al-ajdu lemah. Wasaminu al-iradah, yang kedelapan iradah, mustahil kepadanya Allah oleh al-karahiyah, terpaksa. Wattasi'u al-ilmu, yang kesembilan ilmu, wa yastahilu, mustahil kepadanya Allah al-jahlu, bodoh. Wal ashirul hayah, yang ke-10 itu hidup. Yastahilu alaihil maut, mustahil kepadanya Allah oleh mati. Wal hadiya asyara, formula yang ke-11 itu as-sam'u, mendengar. Yastahilu, mustahil kepadanya Allah oleh as-samamu, oleh buta, oleh tuli. Wasaniya asyara, formula yang ke-12 itu basar, melihat. Yastahilu, mustahil kepadanya Allah oleh al-ama, buta. Wasalisa asyara, formula yang ke-13 itu al-kalam, berbicara. Mustahil di atasnya Allah oleh al-hukmu, membisu. Warabi'a asyara kaunuhu qadiran, bermula yang ke-14 itu kaunuhu qadiran. Mustahil di atasnya Allah oleh kaunuhu ajizan. Wal khamisa asyara, dan yang ke-15 itu kaunuhu muridan, mustahil kepadanya Allah Ta'ala oleh kaunuhu mukrah. Mau tanya tentang al-hayat itu, ada mengartikan punya rasa malu gitu. Sangat pemalu. Itu haya Ustaz, pakai hamzah. Bukan al-hayat. Al-haya'u minal iman. Kan ada kata orang, tahu hadis apa bukan kan? Ya, malu. Misalnya gini katanya Ustaz, Allah tuh pemalu untuk tidak memberi kalau ada orang yang meminta. Itu bisa di tempat lain Ustaz, kalau yang sifat ini udah maklum ini, hayyun. Hayah, hidup. Nah, bisa nanti di tempat lain kita artikan Allah itu pemalu kan? Bisa. Tapi enggak dengan hayah di sini. Nah. Innallaha la yastahi
Ayyadriba masalah. Iya, aman. Ada nggak nama Allah pemalu, Ustaz? Ada nggak salah satu Asmaul Husna? Nggak ada kayaknya. Ada deh, jarang dengar. Tapi di Google ada, Ustaz. Gimana? Di Google. Google. Sifat Iya. barang. Allah Maha Pemalu gitu. Nanti deh saya carikan. Iya. Jadi Ustaz, jadi apa bedanya di sini dengan sifatnya, sifat Allah? Habis itu nama Allah ada juga seperti sifat, Ustaz? Allah. Kan nama Allah itu kan ada sifat juga, Ustaz. Di sini ada sifat. Nama Allah itu ada sifat. Itu apa bedanya itu? Mau menanggung sifat di nama Allah itu sifat apa? Ini enggak boleh ini sifat pada zat, Ustaz. Nama Allah juga sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu semuanya sifat Allah. Kan? Cuma sifat di sini ini tarikat Asy'ariyah. Nah, ini sifat apa ini kita sebutkan? Sifat zat. Zat lah. Kalau di nama Allah, Ustaz? Sifat zat juga ya? Ya. Ya semuanya Yang mana, sifat kan terkait dengan zat ya. Mana ada sifat yang bukan pada zat? Pada zat lah. Gimana Ustaz Baruli coba dijelaskan? ada sifat af'al kan ada, Tengku. Ada ya. sifat af'al, ada sifat zat gitu. Ya, Kalau di walaupun sini kan af'al sifat itu juga berada pada zat yang pada akhirnya ya. Iya, tapi kan begini ya, kalau sifat pada sifat kan memang nggak mungkin. Sifat itu pasti intinya pada zat. Iya. Tapi kan itu kalau sifat pada af'al yang menjelaskan tentang af'al itu, bentuk-bentuk af'al itu seperti apa. Iya. Kalau ini kan semua sifat zat, kan sifatnya kodim semua yang di sini tuh. Ya. Kalau di nama itu, Ustaz? Enggak, kalau nama itu bukan hayyah itu disebutnya, hayyun. Ya kan? Kan begitu Ustaz. Nama Allah Al-Hayyu. Artinya zat yang hidup. Kalau hayyah ini sendiri hidup. Nah, zat Allah mesti hidup. Ketika zat Allah hidup namanya hayyun. Memang susah membedakan Ustaz. Gimana coba cara menjelaskannya? Ini pakai masdar semua di sini. Namanya nanti apa? Yang pertama wujud sifat nafsi. Kemudian 5 sesudahnya sifat salbi. Kemudian ma'ani. Kemudian ma'nawi ya. Itu beda. Jadi gini Ustaz, yang nama Allah juga sifat Allah. Cuma ini sifat khusus di mana para ulama Asy'ari khususnya merancang khusus punya tujuan ya kan? Nah, ada yang untuk menafikan sesuatu yang tidak layak pada Allah seperti salbiyah misalkan. Malayaliku bi ta'ala. Ada yang mau menambah yang lain? Atau nanti kita kaji yang ini di kitab Kifayatul Awam atau kita khusus ya. Lanjut, siapa lagi? Berikutnya Ustaz Tengku Nurdin. Tafadhal bi qiraatihi. Wa yastahilu ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu alaihi kunhu ajizan. Wal khamisu asyara kunhu muridan. Wa yastahilu alaihi kunhu makruhan. Wa sadisu asyara kunhu aliman. Wa yastahilu alaihi kunhu jahilan. Wa sabi'u asyara kunhu hayyan. Wa yastahilu alaihi kunhu maitan. Wa thaminu asyara kunhu sami'an. Wa yastahilu alaihi kunhu as-samma. Wa tasi'u asyara kunhu basiran. Wa yastahilu alaihi kunhu a'ma. Wa isyruna kunhu mutakalliman. Wa yastahilu alaihi kunhu abka. Fahadhihi arba'una isyruna wajibatan. Wa isyruna
mustahilatan. Wal wahidu wa arba'una jaizu fi haqqihi ta'ala wa huwa fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu wa ta'limuhum ma yajibu fi haqqi rasuli alaihi wassalatu wassalam wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa jumlatu dzalika tis'u aqaidin fal wajibu sidqu wa amanatu wa tablighu wal fatanatu wal mustahilu al kidhbu wal khiyanatu wal kitmanu syai'u mimma amaru bihi bitablighihi wal baladatu wal jaizu fi haqqihim ma huwa minal a'radil basyariyatil lati la tuaddi ila naqsi martabatihim aliyati kal akali wa syarbi wal jima'i wal maradil khafifi fihim alaihi wassalatu wassalam akmalun nasi aqalan wa ilman. Ya. Jadi ini mungkin nggak perlu diartikan ya, tinggal sedikit doang Ustaz. Ini isim adat murakkab semuanya kita baca wasadisa asyara, wasabi'a asyara ya, wasamina asyara. Fahadhihi arba'una wa ishruna mestinya ya. Ada waw di sini mestinya. Fahadhihi arba'una wa ishruna wajibatan. Maka bermula ini itu bukan ya? Ya. Fahadhihi arba'una wa ishruna. Aturannya begitu, mungkin kadang-kadang boleh nggak pakai waw, wallahu alam, tapi biasanya pakai waw. Maka bermula ini itu semuanya ada 24. Ada 40. Oh ya, gini. Benar ini. Fahadhi arba'una titik. Maka bermula ini itu ada 40. Nah, ini titik di sini. Yang mana 40? Baru kita badal. Asyruna wajibatan. 20 dari 40 itu wajib. Asyruna wajibatun. Bermula 20 itu wajib. Wa asyruna mustahilatun, dan bermula 20 itu mustahil. Maka bermula ini itu ada 40 sifat. Bermula 20 darinya 40 itu wajib, dan bermula 20 darinya 40 itu mustahil. Wal wahidu wal arba'unal jaizu fi haqqi ta'ala, dan bermula 41 dan bermula yang ke-41 itu yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala, bahwa dianya yang jaiz itu fi'lu kulli mumkinin, melakukan setiap yang mungkin, au tarkuhu, atau meninggalkan setiap yang mungkin. Titik dulu Ustaz. Nah, begitu. Benar tadi, ini kirain tadi 44, padahal kan di atas 41 ya. Beliau pengen menjelaskan 41 itu 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang harus. Wa ta'limuhum ma yajibu fi haqqi rusul, dan wajib lagi, bermula yang wajib kepada mereka itu mengajarkan mereka si anak akan ma yang wajib ianya ma pada hak segala rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ma yang mustahil ya, dan ma yang harus. Wa jumlatu zalik tis'u aqaida. Bermula jumlah demikian ma yajibu fi haqqi rasul, ma yastahilu, ma yajuzu, itu ada 9 akidah. Fal wajibu, maka bermula yang wajib itu as-sidqu wal amatu wat tablighu wal fatana. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Wal mustahilul kadzibu wal khiyanatu wa kitmanu syai'in. Bermula yang mustahil itu bohong, berkhianat, dan menyembunyikan sesuatu mimma umiru, dari mama yang mereka diperintahkan. Mereka di sini mereka rasul, menyembunyikan sesuatu dari apapun yang mereka diperintah, bitablighihi, untuk menyampaikannya sesuatu. Wal baladatu, dan yang keempat itu bodoh. Wal jaizu fi haqqihim ma huwa minal a'radil basyariyah. Bermula yang harus pada hak mereka rasul itu ma, sesuatu yang dianya sesuatu itu bahagian dari sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat yang disebutkan kepada manusia. A'rad, sifat allati la tuaddi, yang tidak membawa ianya sifat, ila naqsi marati bihimil aliyah, kepada kekurangan derajat-derajat mereka yang tinggi. Contoh kal akli, makan, wasyurbi, minum, wal jima'i, jima, wal maradil khafif, dan sakit yang ringan. Nggak boleh sakit yang berat ya. Nabi Ayub gimana? Sakit berat apa sakit ringan Nabi Ayub? Fahum alaihi wassalatu wassalam akmalun nasi aklan wa ilman.
maka bermula mereka para rasul semua alaihi wassalatu wassalam itu akmalun nas, manusia yang paling sempurna nisbah akal dan nisbah ilmunya. Nah, titik. Ustaz, Ya. memperbuat yang mungkin itu bagaimana Ustaz? Siapa tadi? Allah ya? Iya. Ya Allah boleh menciptakan alam, boleh tidak, boleh menghidupkan si bulan, boleh mematikan, itu mungkin. Jadi Boleh yang membuat mungkin kita boleh membuat kita pintar, boleh juga membuat kita bodoh walaupun kita udah capek belajar kan? Itu mungkin semuanya. yang baharu Ustaz. Semua Iya. yang baharu. Ya. Gimana Ustaz Fikri? Ini adem Ya. banget nih hari. Iya, masalahnya tauhid nih ya. Dipersilakan lagi Ustaz, siapa lagi yang mau? Oke, mubasyaratan Ustaduna Syekh Rahman. Tafadhal alaihi bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana Ustaz? Yang ini Ba'asahum. wal jaizu ini Ustaz. Ba'asahum. Oh, ba'athahum. Atau fahum ini, ulang dikit. Fahum alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum alaihi wassalatu wassalamu akmalun nasi aqlan wa ilman. Ba'athahumullahu wa azharu sidqihim bil mu'jizati adh-dhahirati fabanahu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu wa ta'limahum anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'athan nabiyyal umiyyal arabiyyal qurashiyyal hashimiyyah sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila kafatil khalqi al-arabi wal ajami wal malaikati wal insi wal jinni wal jamadati. Terus saja. Terus boleh. Wa anna syari'atahu nasakhatis syari'ah wa anna Allah faddalahu ala sa'iril makhluqati wa muni'ah sifatut tauhid biqauli la ilaha illallah illa anna adafun natiki ilaihi Muhammadur Rasulullah wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalqah tasdiqahu fi kulli ma akhbaru bihi anillah an umurid dunya wal akhirati. Oke, titik ini. Nah, ini udah titik sementara. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka bermula mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam itu akmalun nas, manusia yang paling sempurna akal dan ilmunya. Ba'asahumullah, mengutus akan mereka para rasul oleh Allah, wa adhara, memperlihatkan ianya Allah, mentahirkan ianya Allah akan kebenaran mereka bil mu'jizatit thahirah, dengan diberikan mukjizat-mukjizat yang zahir. Nah, artinya di sini Allah mengutus rasul, kemudian Allah membekali rasul dengan mukjizat-mukjizat. Nah, di mana mukjizat itu menunjukkan tentang kebenaran mereka. Fabalaghu amrahu. Fabalaghu, maka menyampaikan oleh mereka akan perintahnya Allah, wa nahyahu, dan akan larangannya Allah, wa wa'dahu, dan akan janjinya Allah, wa wa'idahu, dan akan ancamannya Allah. Titik. Ini titik dulu. Wa ta'limuhum, ini masih atah ke belakang, yajibu ala man zukir,
Alaman marah wajib kepada orang yang telah lalu ia ta'limuhum, oleh mengajarkan anak-anak anallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ba'asan nabiyya, telah mengutus ianya Allah akan nabi yang ummi lagi yang berbangsa Arab. Nabiyal ummiyal arabiyyal quraisyiyal hasyimiyah, akan nabi yang ummi yang berbangsa Arab bersuku Quraisy lagi yang kabilah Bani Hashim. Siapa beliau? Nabi itu sayyidana, junjungan kita Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi birisalati, muta'ala kepada bahasa, mengutus ianya Allah akan nabi birisalati, dengan membawa risalahnya Allah ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Siapa semua makhluk itu? Al-Arabi wal Ajami, orang Arab, orang Ajam, wal malaikati, para malaikat, wal insi, manusia, wal jinni, jin, wal jamadat, dan benda-benda mati. Wa anna syari'atahu, dan bahwa sungguh syariatnya Nabi itu nasakhat, menghapus ia akan semua syariat-syariat. Ya, jadi anna syari'ata kita hantar kepada anallah, wajib kepada bapak-bapak tadi oleh mengajarkan anak. Apa yang diajarkan? Bahwa sungguh syariatnya Nabi itu menghapus ia akan semua syariat. Wa annallaha faddalahu, dan bahwa sungguhnya Allah itu faddala, melebihkan ianya Allah akannya Nabi ala sairil makhlukat, di atas semua makhluk. Wa mana'a sihhatat tauhid, dan menghalangi ianya Allah akan keabsahan tauhid biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah, illa an adhafa, kecuali bahwa menambahkan, an-natiqu, kecuali bahwa menambahkan oleh orang yang mengucapkan, mengucapkan la ilaha illallah, ditambahkan kepadanya la ilaha illallah akan Muhammadur Rasulullah. Nah. Wa alzama subhanahu, dan telah mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khalqa, akan semua makhluk, tasdiqahu, akan membenarkan Nabi, fi kulli ma akhbara bihi, pada setiap ma yang memberitahukan ianya Nabi dengan nyama, anillah, dari Allah, an umurid dunia, tentang segala urusan dunia dan akhirat. Nah, titik dulu Ustaz, panjangan. Nah, gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz. Ustaz, itu kira-kira di sini kan ada keterangan bahwa Rasulullah itu diutus kepada kafatil khalqi, ya, al-arabi wal ajami wal malaikati wal insi wal jinni wal jamadat. Nah, kira-kira nggak disebutin hayawan gitu, kenapa ya kira-kira ya? Hayawan ya? Iya. Ya, mestinya kan harus ada hayawan ya. Wal jinni wal hayawani wal jamadahat. Wan nabat, mestinya ada tambahan lagi Ustaz. Wal hayawan, wan nabat, wal jamadat kan? Ya mungkin kalau jamadat mungkin bisa kayak ini gitu kan. Jamadat mungkin ya? Bisa. Iya. Masuk ke itu. Kalau hayawan kan selain kira-kira apa tuh? Apa ada keterangannya seperti apa? Mungkin kelupaan Ustaz nih, kelewat kali. Dan perlu ditambah juga gini sedikit lagi. Jadi Allah mengutus Nabi itu kepada orang Arab, Ajam, malaikat, manusia, jin, jamadat, dan kepada diri beliau sendiri. Ya kan? Iya. Nabi juga diutus kepada beliau sendiri, artinya Nabi wajib mengikuti apa yang beliau bawa. Ini kan nggak disebut juga Ustaz. Iya. Nggak apa ada ininya gitu, keterangan yang mendasari gitu, sehingga nggak disebut hayawan di sini gitu. Belum. Dalam kitab ini belum. Kalau dalam kitab lain kita menemukan begini Ustaz. Bukan alasan nggak disebut, justru alasan disebut. Makhluk ada 4 tingkatan kan. Ada manusia, kemudian di bawahnya hewan. Hewan berbeda sedikit dengan manusia, nggak ada akal doang. Yang lain sama semua, bergerak, makan, minum. Di bawah hewan ada namanya nabat. Arti nabat itu dia bisa tumbuh, cuma nggak bisa bergerak. Nah, kemudian di bawah nabat baru jamadat. Setiap makhluk yang di bawahnya pasti melayani yang di atasnya. Itu kata Syekh Mutawali ya. Jamadat melayani nabat. Tanah segala macam untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan melayani hewan, untuk dimakan hewan. Hewan melayani manusia. Karena itu manusia mesti mencari. Dia diciptakan untuk melayani siapa? Kalau kita manusia cuma sibuk melayani tanah, tumbuhan, kambing, berarti kita lebih rendah dari makhluk itu. Karena yang paling bawah pasti melayani yang paling atas. Berarti manusia mau tidak mau dia harus mencari sesuatu untuk dilayani. Berarti disitulah nanti kita mengenal Allah. Berarti manusia melayani Allah. Udah selesai. Nah itu.
Khair. Maka mustahil kan? Kalau ada orang yang nggak percaya adanya Tuhan, berarti status dia kembali ke bawah lagi, Ustaz. Kembali ke tanah. Dia melayani tanah. Tanah melayani yang di atasnya dan seterusnya dur. Itu yang ulaika kal an'am gitu. Balhum adall. Saya, Ustaz. Terima kasih. Sudah terwakilkan ila kafatil khalqi, Ustaz. Walau nggak disebutkan. Ya, cuma ini tafsirnya. Cuma nggak lengkap ya. Ya, justru ini jangan-jangan ada khususnya, mungkin ada misalnya gini. Ya apa mungkin nggak ditulis, memang ada dasar gitu, nggak ditulis itu. Iya, siapa tahu ada gitu. Kenapa sehingga nggak ditulis gitu. Iya. Karena kalau secara runtutan kan mestinya habis insi itu kan hayawan ya, hayawan terus baru jamadat sesuai dengan tingkatan yang Tengku sebutkan tadi. Gitu. Ya, Ustaz. Apa-apa lewat-lewat dikit ya. Ini tugas yang membaca menambahkan dalam penjelasan. Ustaz, kalau masalah Rasul diutus kepada maksudnya makhluk seperti malaikat, ya mungkin kan risalah ini adalah sesuatu yang nantinya oleh makhluk itu adalah direpresentasikan dengan ibadah ya. Sedangkan malaikat ibadahnya kan mungkin tasbih, ruku dan sebagainya ya. Kalau manusia udah jelas ya, ada kewajiban sholat. Jin juga mungkin kalau kita dengar jin juga kan beriman, berarti dia juga melaksanakan sholat. Nah ini yang jamadat ini bentuknya kayak gimana gitu ya, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa jamadat itu ya menerima risalah kan ya, karena Rasul diutus kepada juga jamadat. Ini kayak gimana jamadat ini bentuk ibadahnya gitu, dan juga nabat juga yang lainnya gitu, sehingga dengan demikian bahwa jamadat pun itu beribadah menerima ya risalah daripada Rasul tersebut. Mohon kira-kira penjelasannya gimana ya untuk jamadat ini gitu. Karena Ustaz Najmi kenapa ini? Apa Ustaz? Ya Ustaz. Ayo Ustaz, tafadhal, siapa yang mau bantu jawab? Jamadat juga bertasbih katanya Ustaz. Walakinna la ta'lamun na tasbihahum. Oh ya. Semua bertasbih sebenarnya, yusabbihu lahu ma fis samawati ya. Tapi mungkin apa maksudnya, kayak memang pernah ada penjelasan di belakang kayaknya, saya lupa. Apa maksudnya Nabi diutus kepada malaikat, sedangkan malaikat enggak taklif kan? Di sisi hukum syariat. Tasyrif. Untuk tasyrif ya. Di sana disebutkan alasannya tasyrif. Cuma kalau untuk jamadat, apa alasannya kira-kira? Tasyrif juga bagaimana? Enggak ingat lagi Ustaz. Ya paling kurang nanti jamadat ini menjadi saksi kan, bahwa Nabi pernah diutus. Tapi mungkin ini ada dalilnya juga ya, yang secara umum kita tahu Nabi diutus kepada manusia dan jin, secara umum begitu ya, yang sering ya. Ya lanjut aja. Ini biar sampai titik dulu, ini belum ketemu titik. Mana titiknya kira-kira? Nah, sampai sini titiknya. Kita habiskan sampai masuk pasal syarat sholat. Oke, biarin telat-telat dikit. Ayo, tafadhal siapa? Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Ustaz? Ta'limuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'limuhum annahu wulida bi Makkah wa hajaru ila al-Madinati wa tuwfiya fiha wa annahu abyadu musyrabun bi jamratin wa annahu akmalun nasi khalqan wa ta'limuhum nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa ummihi wa zada ba'duhum auladahu li'annahum sadatul ummah wala yanbaghi lisyahri wala yanbaghi lisyakhsi an yuhmilahum wa hum sab'atun salasatu kurin wa arba'atu inasin wa tartibuhum fil wiladati al-Qasim wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam thumma Zainab
summa Ruqayyah, summa Fatimah, summa Ummu Kalsum, summa Abdullahi wa huwal mulaqqabu bit-tahiri wa bit-tayyibi wa kulluhum min sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Wasabi Ibrahim wa huwa min Mariyal Kibtiyah wa qada nazama ba'duhum asma'ahum mutawassilan bihim faqala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'limuhum, wajib kepada man marra oleh mengajarkan mereka anak-anak annahu bahwasanya Nabi wulida dilahirkan akan Nabi di Makkah di Makkah, wa hajara hijrah ianya beliau ilal Madinati kepada Madinah, wa tuwfiya diwafatkan akan dianya beliau fiha di Madinah. Wa annahu dan bahwasanya Nabi itu abyadu masyrabin, itu putih bibir. Nah, abyadu masyrabin, putih bibir ya. Oh, bukan, abyadu masyrabin ya. Abyadu masyrabin bihamratin, putih bercampur merah. Begitu maksudnya ya. Abyadu masyrabin bihamrah, putih bercampur merah. Nah, putih kemerah-merahan gitu. Wa annahu dan bahwasanya Nabi itu akmalun nasi khuluqan. Itu yang paling sempurnanya manusia nisbah bentuk badan di sini ya. Khalqan ya. Akmalun nasi khalqan. Khuluqan juga. Cuma di sini nggak tahu nih kenapa nggak ada tambahan kan. Wa annahu akmalun nasi khuluqan wa khalqan, atau khalqan doang. Karena di sini berkaitan dengan putih segala macam kan bentuk tubuh. Jadi yang paling sempurna bentuk tubuh fisiknya. Wa ta'limuhum nasabahu. Wajib kepada man marra oleh mengajarkan mereka anak-anak nasabahu akan nasabnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari jihad bapak beliau dan ibu beliau. Wa zada ba'duhu, menambah oleh sebahagian mereka para ulama akan anak-anaknya Nabi, harus diajarkan juga. Li'annahum sadatul ummah, karena mereka anak itu pemimpinnya ummah. Fala yanbaghi li syakhsi, maka tidak sepantasnya bagi seseorang ayuhmilahum, bahwa melupakan ia akan mereka. Wahum, mereka anak Nabi itu ada 7. Salah satu zukurin, 3 laki-laki, wa arba'atu inasin, 4 perempuan. Wa tartibuhum, dan bermula tertib mereka fil wiladah, dalam kelahiran. Itu al-Qasimu, bahwa dianya al-Qasim itu awalu auladihi, awal anaknya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Summa Zainabu, kemudian Zainab. Summa Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah. Summa Fatimatu. Summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum. Summa Abdullah, kemudian Abdullah. Wa huwal mulaqabu, dan dianya Abdullah itu yang diberi lakab dengan At-Tahir wa Bit-Tayyib. At-Tahir dan At-Tayyib. Wa kulluhum, dan bermula semua mereka anak Nabi min sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wasabi'u Ibrahim, yang ketujuh itu Ibrahim, bahwa dianya Sayyidina Ibrahim itu min Mariyatil Qubtiyah, atau min Mariyatal Qubtiyati, dari Maryah yang Qibtiyah. Dan sungguh menadam akan mereka, wa nadama ba'dhum, menadam oleh sebahagian mereka para ulama, asma'ahum, akan nama-nama mereka, hal keadaan yang menadim itu bertawasul ya dengan mereka. Faqala, maka berkata ianya nazim, ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadin, wahai Tuhan kami, dengan berkahnya Qasim putra Nabi Muhammad, fabi Zainaba, maka dengan Zainab, faruqayyata Ruqayyah, fabi Fatimata, fabi Ummi Kulsuma, fabi Abdillah, summa bihaqqi Ibrahim Naji. Apa nih? Naja nadimahu. Kenapa naja? Naja nadimahu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, dengan berkah Qasim, anak Nabi Muhammad, dan dengan berkah Zainab, Ruqayyah, dan dengan Fatimah, dan dengan Ummi Kalsum, maka dengan Abdillah, kemudian dengan hak Ibrahim, naja, selamatlah oleh orang yang menadimnya. Ada yang fi'il amar di sini? Nggak ada? Nggak ada. Naja semua. Nujia, naja. Di sini naha, Ustaz. Naha. Iya. Kalau naha bukan. Bukan ya.
Paling naja sama naji. Tapi coba kasih irama. Kalau udah bisa iramanya nanti ketahuan kan cocok nggak cocok. Tapi kasih wazannya dulu, kasih apa namanya lagunya. Coba Ustadz Fikri dinyanyiin, dilaguin. Dari tadi saya lagi pengen lagu-lagu ya, tapi nggak masuk tuh gue. Di hati nyanyi sendiri. Ya Rabbana Ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammad Fabi Zainab Faruqiyah Fabi Fatimah Fabi Ummi Kulthum Fa Abdullahi Thumma Bihaqi Ibrahimana Janazima. Gak masuk itu. Mantul. Ini bukan buhur raja soalnya Ustaz. Bukan buhur wasit, bukan buhur raja. Buhur ngajak ini, sambung-sambungin aja. Irama genggong pakai. Mantul. Ya Allah. Ini tertibnya seperti ini ya Tengku ya? Gimana ini? Iya, tertib wiladah ya? Enggak, ini yang dalam nazam bukan kan? Kan beda sama di atas tadi. Tahu Umi Kalsum Abdillah benar nggak? Adik Fatimah. Oh ya, kelihatannya ya. Ustaz Rukaya Fatimah Umi Kalsum Abdillah, benar ini sesuai dengan tertib. Jadi Fatimah bukan anak pertama Nabi ya? Bukan. Cuma beliau yang paling terakhir ya. Wafat. Kemudian segala kelebihan-kelebihan juga menyangkut dengan beliau kan. Karena keturunan Nabi dari beliau ya. Nggak tahu yang lain, kita jarang membaca kisah. Kita kurang perhatian terhadap keluarga Nabi. Ini harus ada perubahan ya kan. Jarang membaca kisah-kisah keluarga Nabi. Kita mengklaim mencintai Nabi. Nah, ini dikit lagi. Kita selesaikan dikit. Fahadhihi nubdzatun minal aqaidil ladzimah, maka bermula ini itu sedikit dari akidah-akidah yang wajib ya. Waqad taqaffala biha ulama tauhid, dan sungguh telah menanggung dengannya akidah yang lazim oleh ulama-ulama tauhid. Wajibu alaman marra, maka wajib kepada orang yang telah lalu ia ta'limul mumayyizi, oleh mengajarkan si mumayyid zalika akan demikian semua akidah. Hatta takuna nasy'atuhu, hingga adalah pertumbuhannya si anak itu ala akmalil iman, di atas sesempurna-sempurna iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam Ustaz. Gimana Ustaz? Ini baru selesai, bukan mukadimah ini. Mukadimah kan udah dulu ya. Bagian dari bab sholat. Syarat wajib sholat. Jadi kan bercabang-cabang. Memang kita ini bercabang ya. Syarat wajib sholat baru sampai ke sini. Tunggu, apa hikmah anak-anaknya Nabi SAW itu banyak di antara mereka yang wafatnya itu sejak dini itu. Itu kayak kata penceramah Ustaz. Kalau menurut Tengku gimana? Nggak ada menurut saya, kan menurut Ustaz penceramah katanya. Memang Nabi memang apa ya, semua anak laki-laki Nabi meninggal kan. Biasanya gini, kayak di dunia juga Ustaz, anak presiden jadi presiden Ustaz. Ya kan? Itu secara umum begitu. Anak raja jadi raja. Kalau Nabi punya keturunan anak laki-laki masih hidup, pasti nanti akan jadi Nabi. Cuma karena Nabi merupakan penutup khatamun nabiyyin, maka itu memang sudah hikmah Allah, anak beliau yang laki-laki diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu Ustaz. Lebih kurang sepintas, kecuali gimana Ustaz? Karena dari zaman dulu, dari Nabi Adam, semua anak Nabi jadi Nabi Ustaz. Iya, Kalau Nabi punya anak laki-laki, pasti bakal ada Nabi lagi. Jadi Nabi enggak khatamun nabiyyin. Oke. Iya betul. Apa yang tadi Tengku narasikan, seperti misalnya Daud punya anak Sulaiman. Nah, Sulaiman itu kan anak Daud.
kemudian juga Ishak, Yakub, itu semua anak-anaknya. Maka kalau nanti Nabi punya anak laki-laki, pasti nanti ada Nabi. Jadi tidak khatamun nabiyyin, karena ada turunannya lagi sebagai anak Nabi gitu. Pasti akan diagungkan juga, Ustaz. Nabi nggak punya anak aja banyak orang yang mengaku Nabi kan, walaupun bukan Iya, keturunan Nabi. itu misalnya Ahmad Musadek di Gunung Bundar. Oke lah, yang seperti siapa tuh aliran Ahmadiyah, Ahmadiyah Qodiani, yang mengklaim bahwa khatamun nabiyyin itu adalah cincin Nabi, sehingga dia mengklaim bahwa ada Nabi setelah Nabi lagi gitu. Apalagi